Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM 45220084 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis, Program Studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelum saya menjelaskan materi saya, terlebih dahulu saya membacakan sebuah kutipan dari John Paul, yaitu kamu harus belajar tentang menabung terlebih dahulu sebelum menghabiskannya. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Sentral dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 5 subpokok bahasan dari Bank Sentral, yaitu yang pertama, apa itu Bank Indonesia? Yang kedua, tugas Bank Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis bank. Yang keempat, fungsi bank. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan perbankan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi subpokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian Bank Indonesia. Jadi, apa sih Bank Indonesia itu? Jadi, Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral, membantu pemerintah dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah, dibantu oleh Dewan Moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia mencapai independensi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, subpokok bahasan yang kedua adalah tugas Bank Indonesia. Jadi, tugas Bank Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka, penetapan tingkat suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran berupa pengaturan dan penyelenggaraan clearing serta penyelesaian akhir transaksi, dan mengeluarkan dan mengedarkan uang. Tugas Bank Indonesia yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank berupa memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan yang terakhir memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, subpokok bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis bank. Jadi, jenis-jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Yang kedua, segi kepemilikannya. Yang ketiga, segi bentuk hukumnya. Yang keempat, segi kegiatan usahanya. Yang kelima, segi cara menentukan harga. Dan yang keenam yaitu dilihat dari segi target pasar. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, jenis-jenis bank dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi, bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu pembayaran. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya sedikit memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Yang kedua yaitu dari segi kepemilikannya, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pemerintah, kedua pemerintah daerah, ketiga swasta nasional, keempat koperasi, kelima asing, dan yang keenam campuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari segi bentuk hukum. Jadi dari segi bentuk hukum, jenis-jenis bank terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama koperasi, yang kedua perseroan daerah, ketiga perseroan, dan yang keempat perseroan terbatas. Selanjutnya yang keempat yaitu segi kegiatan usahanya atau statusnya. Jenis-jenis bank dibagi menjadi 2 yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Jadi bank devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa yaitu bank yang tidak dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Selanjutnya yaitu segi cara menentukan harga, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dibagi menjadi 2 yaitu spread based dan yang kedua fee based. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu mudarabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu segi target pasar, dibagi menjadi 3 yaitu pertama retail bank, kedua corporate bank, dan yang ketiga retail corporate bank. Selanjutnya untuk jenis-jenis kantor bank dibagi menjadi 4, yaitu pertama kantor pusat, yang kedua kantor cabang penuh, ketiga kantor cabang pembantu, dan yang keempat kantor kas. Selanjutnya, subpokok materi yang keempat yaitu fungsi bank. Dapat dilihat pada tabel atau gambar pada slide, yaitu masyarakat yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dananya ke bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian dana ini akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang kekurangan dana. Subpokok bahasan yang terakhir atau subpokok bahasan yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan perbankan. Jadi di sini kegiatan-kegiatan perbankan dapat dilihat bahwa ada 3, yaitu yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga jasa-jasa lainnya. Untuk kegiatan-kegiatan perbankan ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan bank umum, yang kedua kegiatan Badan Perkreditan Rakyat atau BPR, dan yang ketiga kegiatan bank campuran dan bank asing. Yang pertama yaitu kegiatan bank umum, terdiri dari menghimpun dana atau funding, menyalurkan dana atau lending, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Selanjutnya yang kedua kegiatan Badan Perkreditan Rakyat, terbagi menjadi 2 yaitu funding dan lending. Jadi funding di sini terdiri dari 2 yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan untuk lending terbagi menjadi 4 yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan menyediakan pembiayaan. Yang ketiga yaitu kegiatan bank campuran dan bank asing, terbagi juga menjadi 2 yaitu funding dan lending. Jadi funding di sini terdiri dari 2 yaitu simpanan giro dan simpanan deposito. Sedangkan untuk lending terbagi menjadi 4 yaitu perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan kredit di luar bank swasta nasional. Setelah menjelaskan 5 subpokok bahasan dari materi bank sentral, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang yaitu rupiah. Tugas Bank Indonesia ada 3 yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Jenis-jenis bank dapat digolongkan dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, segi bentuk hukumnya, segi kegiatan usahanya, segi cara menentukan harga, dan dari segi target pasar. Untuk jenis-jenis bank kantor dapat dibagi menjadi 4, yaitu kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Jadi untuk selanjutnya yaitu fungsi bank. Jadi fungsi bank yaitu masyarakat yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dananya ke bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian dana ini akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang kekurangan dana. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan perbankan ada 3, yaitu yang pertama, menghimpun dana, kedua, menyalurkan dana, dan yang ketiga, jasa-jasa lainnya. Demikianlah penjelasan materi dari saya, yaitu materi Bank Sentral. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.